Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 204, kalau begitu nama keluargaku bukan Guo. Mungkin ada jalan. Huang Xiaolong tertegun sejenak, lalu kegembiraan menguasai dirinya, jalan apa? Gunung Sumi yang saleh. Zhao Su terdengar berwibawa mendengar usulan itu. Gunung Sumi yang saleh. Huang Xiaolong mengulanginya dengan linglung. Saat berikutnya, cahaya tajam melintas di matanya, kau menyiratkan Gunung Sumi yang saleh yang sama di daftar harta karun surgawi. Zhao Su mengangguk, benar, keajaiban nomor satu yang berada di puncak daftar harta karun surgawi. Gunung Sumi yang saleh memiliki kekuatan mistis yang sangat unik dan menghasilkan cairan yang disebut ramuan Buddha geosentris. Jika seseorang dapat menelan ramuan Buddha geosentris, kultivasi mereka akan berkembang secepat seekor kuda jantan yang terbang sejauh 1000 li dalam sehari. Jika saya harus menebak harta karun menakjubkan apa di antara surga dan bumi yang dapat membantu penguasa menerobos ke Ordo ke-10 Xiantian dalam waktu sesingkat mungkin, maka itu pasti Gunung Sumi yang saleh. Gunung Sumi yang saleh. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam. Zhao Su melanjutkan, untuk menaklukkan Gunung Sumi yang saleh, orang itu harus memiliki dua roh bela diri dengan bakat luar biasa yang sama, dan salah satunya harus setidaknya tingkat 13 atau lebih. Secara kebetulan, Yang Mulia, Anda adalah seseorang dengan dua roh bela diri dengan bakat luar biasa yang sama, dengan salah satunya adalah naga biru di atas tingkat 13. Huang Xiaolong mengangguk. Matanya bersinar terang saat suaranya terdengar serius, namun, kudengar Gunung Sumi yang saleh hanya muncul satu kali beberapa juta tahun yang lalu dan tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Ini adalah titik yang paling krusial. Bahkan jika Huang Xiaolong memiliki dua roh bela diri yang sama berbakatnya dan memenuhi persyaratan untuk menaklukkan Gunung Sumi yang saleh dengan salah satu roh bela dirinya yang berada di atas tingkat 13, dia bahkan tidak tahu di mana Gunung Sumi yang saleh itu berada. Bagaimana dia akan mendapatkannya? Sebenarnya, bawahan ini punya gambaran kasar tentang di mana Gunung Sumi yang saleh itu berada. Zhao Su tiba-tiba merilis beberapa berita yang tak terduga dan menggemparkan. Apa? Mata Huang Xiaolong membelalak lebar karena kejadian yang mengejutkan itu. Zhao Su menganggukkan kepalanya, beberapa tahun yang lalu, bawahan menemukan kemungkinan lokasi Gunung Sumi yang saleh dari kitab suci Buddha kuno. Jika saya tidak salah, Gunung Sumi yang saleh seharusnya berada di Gua Buddha Kekaisaran Buddha yang terberkati. Gua Buddha Kekaisaran Buddha yang terberkati. Mata Huang Xiaolong berbinar. Di benua angin salju, ada 17 kerajaan. Kekaisaran Buddha terberkati jelas merupakan salah satu dari 3 kekaisaran terkuat di antara ke-17 kekaisaran. Namun, Kekaisaran Buddha terberkati terletak di titik paling selatan benua angin salju, jaraknya dari Kekaisaran Duanren tidak main-main. Ya, Gua Buddha milik Kekaisaran Buddha yang terberkati. Zhao Su membenarkan. Meskipun begitu, sedikit keraguan muncul, Yang Mulia, Gua Buddha ini adalah Gua Suci Kekaisaran Buddha yang terberkati, untuk memasukinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun Zhao Su telah menduga keberadaan Gunung Sumi dari kitab suci Buddha kuno, Gua Buddha dijaga ketat oleh banyak ahli karena keberadaannya yang agung sebagai Gua Suci di Kekaisaran Buddha yang terberkati. Ini juga merupakan salah satu alasan yang membuat Zhao Su tidak pergi ke Gua Buddha. Tentu saja, alasan sebenarnya mengapa Zhao Su tidak bersikukuh mengejar Gunung Sumi yang suci adalah karena ia tidak memiliki dua jiwa bela diri yang sama hebatnya, sehingga peluangnya untuk menaklukkan harta karun nomor satu dalam daftar harta karun surgawi pun sirna. Karena tidak ada peluang, maka tidak ada gunanya ia pergi ke Kekaisaran Buddha yang terberkati. Kekaisaran Buddha yang terberkati, Gua Buddha. Alis Huang Xiaolong berkerut erat. Sekarang setelah keberadaan Gunung Sumi yang saleh diketahui, Huang Xiaolong merasa lega. Namun, ternyata itu ada di Gua Buddha Kekaisaran Buddha yang terberkati. Yang berdaulat. Beberapa saat kemudian, Zhao Su memanggil dan menarik Huang Xiaolong kembali ke masa kini setelah melihat betapa tenggelamnya dia dalam pikirannya yang kacau. Huang Xiaolong terbangun dari pikiran-pikiran yang berkelana dalam kepalanya. Apakah Yang Mulia sudah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gua Buddha Kekaisaran Buddha terberkati sekarang, atau? Tanya Zhao Su. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, kita bicara lagi nanti. Bahkan jika tidak lebih dari 1 tahun, perjalanan dari Kekaisaran Duanren ke Kekaisaran Buddha terberkati akan memakan waktu setidaknya 8 hingga 9 bulan jika mengandalkan kecepatan Huang Xiaolong saat ini. Selain itu, mencapai Kekaisaran Buddha terberkati tidak berarti dia bisa begitu saja masuk ke gua suci mereka. Jadi, akan lebih baik jika dia terlebih dahulu menemukan mutiara jiwa mutlak di Institut Duanren sebelum berpikir untuk mendapatkan Gunung Sumi yang saleh. Mutiara jiwa absolut mungkin kurang baru dibandingkan dengan Gunung Sumi yang ilahi, tetapi terlepas dari itu masih merupakan harta karun surgawi yang berada di peringkat keempat. Menaklukkan mutiara jiwa absolut dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Huang Xiaolong. Selanjutnya,
Huang Xiaolong mengajukan beberapa pertanyaan kepada Zhao Su yang berkaitan dengan Gunung Sumi yang suci dan Kekaisaran Buddha yang terberkati, yang dijawab Zhao Su sejujur yang ia bisa dengan sedikit pengetahuan yang dimilikinya. Sebenarnya, Zhao Su hanya menduga bahwa Gunung Sumi yang suci itu berada di Gua Buddha berdasarkan kitab suci Buddha yang pernah dilihatnya sebelumnya. Mengenai lokasi tepatnya, Zhao Su tidak punya kecenderungan apapun. Kata, besar, tidak cukup untuk menggambarkan Gua Buddha di kerajaan Buddha terberkati dengan tepat, karena ukurannya beberapa kali lebih besar dari lapangan Duanren. Bahkan jika Huang Xiaolong berhasil memasuki Gua Buddha, menemukan Gunung Sumi yang saleh sendiri akan terbukti menjadi tugas yang sulit. Tidak lama kemudian, Zhao Su pergi. Setelah Zhao Su pergi, Huang Xiaolong sekali lagi merenung. Rencananya sekarang adalah menaklukkan mutiara jiwa mutlak secepat mungkin dan kemudian bergegas ke Kekaisaran Buddha terberkati. Kendati demikian, entah itu mutiara jiwa absolut atau Gunung Sumi yang ilahi, Huang Xiaolong bertekad untuk mendapatkannya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong memicu cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno untuk memulai latihannya. Malam telah berlalu. Keluar dari medan perang kuno, Huang Xiaolong meninggalkan Southern Hill Estate, langsung menuju ke lapangan divisi dalam sambil membawa Golden Token bersamanya. Rencananya adalah melanjutkan perburuan yang sama yang telah dilakukannya selama beberapa minggu terakhir, mencoba merasakan kehadiran Absolute Soul Pearl melalui Linglong Treasure Pagoda dan God Binding Ring. Tetapi ketika para siswa Institut Duanren yang lewat melihat Huang Xiaolong, emosi yang mereka simpan secara diam-diam terhadapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Ada rasa hormat, schadenfreude, kecemburuan, dan bahkan kekaguman. Berita tentang Huang Xiaolong yang mengubah Guo Brothers menjadi orang-orang bodoh berwajah babi telah menyebar ke setiap sudut institut. Meskipun status Guo Zi dan Gui Fei tidak sehebat Duan Wuhen, Yao Fei, dan beberapa keluarga super lainnya, keberadaan mereka dianggap sama. Namun, keduanya telah dihajar habis-habisan hingga tidak dapat dikenali lagi. Huang Xiaolong mengabaikan tatapan aneh yang ditujukan padanya dan berkeliaran santai di dalam divisi dalam sepanjang hari. Malam tiba lagi. Melihat waktu, Huang Xiaolong memutuskan untuk pergi hari ini, berencana untuk kembali ke Southern Hill Estate dan kemudian melanjutkan pencarian besok. Namun, saat Huang Xiaolong melangkah keluar dari lapangan divisi dalam, sekelompok orang di kejauhan bergegas menghampirinya. Mereka dipimpin oleh duo Guo Zi dan Guo Fei yang telah dipukuli habis-habisan oleh Huang Xiaolong sehari sebelumnya. Saat Guo Zi, Guo Fei, dan gengnya melesat bagaikan badai salju, semua murid lainnya menjauh dari mereka. Melihat Guo Zi dan Guo Fei datang menjemputnya, Huang Xiaolong mencibir dan tidak bergerak. Dia berdiri diam di tempat yang sama, menyambut kedatangan mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kelompok Guo Zi segera mencapai Huang Xiaolong dan menyebar dalam pengepungan. Baru sehari berlalu dan kepala bengkak berwajah babi milik saudara-saudara itu sudah pulih sebagian besar, mungkin karena efek ajaib dari beberapa obat mahal. Anjing kecil Huang, dengan anjing tua Zhao Su yang tidak ada di sisimu, aku ingin melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Guo Zi terkekeh sinis, tawanya berubah menjadi penuh kebencian. Matanya penuh dengan kebencian saat dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Oh benarkah? Nada suara Huang Xiaolong menurun. Melihat reaksi acuh tak acuh Huang Xiaolong, amarah dalam hatinya meledak. Sebuah jari menunjuk Huang Xiaolong, dia hampir berteriak, Huang Xiaolong, dasar anjing kampung. Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini dan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu, maka nama keluargaku bukanlah Guo. Ayo, serang, aku ingin anjing kampung ini diberi pelajaran. Pastikan saja dia tidak mati di tempat. Guo Zi meraung, memberi isyarat kepada anteknya dengan lambaian tangannya. Tepat ketika antek-antek Guo Zi dan Guo Fei hendak bergerak, sebuah suara malas, lambat namun berwibawa berteriak, tunggu. Saudara Guo tak dapat menahan diri untuk berhenti. Siapa yang berani ikut campur dalam urusanku? Mendengar seseorang berbicara dan mengganggunya, dia membentak dan berbalik.